Dunia pendidikan berkembang sangat dinamis. Metode dan pendekatan pembelajaran yang diterapkan guru di sekolah sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid dan perkembangan zaman. Setiap murid di kelas memiliki kesiapan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Ada murid yang suka belajar dengan mendengar penjelasan guru atau auditori. Murid lain nyaman dengan mendengar dan melihat atau audiovisual, dan sebagian murid mungkin lebih senang belajar sambil bergerak atau kinestetik. Ragam karakteristik murid-murid tersebut harus direspon guru dengan intervensi layanan pembelajaran yang variatif pula. Guru harus mengkreasikan rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, bukan berdasarkan gaya mengajar guru yang monoton. Tetapi bukan berarti metode ini membuat guru mengajar dengan 10-15 cara berbeda sesuai jumlah murid dalam kelas. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan murid yang pintar dan yang kurang di kelompok lain. Ada beberapa tantangan yang dihadapi guru ketika mereka berjuang mewujudkan kelas berdiferensiasi. Di antaranya yaitu menjembatani dilema diferensiasi versus standarisasi, mengatur waktu, dan mengakses sumber-sumber bervariasi. Tantangan-tantangan tersebut memang tidak mudah bagi guru kuasai. Pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan waktu dan persiapan ekstra. Guru masih harus berjuang mencari waktu di sela-sela jadwalnya. Selanjutnya, guru juga harus cermat dan tanggap dengan siswa di kelasnya. Namun, untuk dapat mengatasi tantangan tersebut, terlebih dahulu diperlukan perubahan paradigma pada diri guru dalam memandang siswa. Mulai dari anggapan siswa itu seragam sampai anggapan siswa itu beragam, sehingga tergerak di benak guru untuk mengajar menggunakan pembelajaran berdiferensiasi agar materi yang disampaikan lebih mengena pada siswa. Sekolah sebagai lingkungan sosial kedua harus mampu melakukan pelayanan maksimal kepada mereka yang mempunyai perbedaan minat, bakat, maupun kemampuan intelektual yang berbeda. Bukan mereka yang harus menyesuaikan dengan strategi pembelajaran guru, tetapi guru yang harus mampu memberikan pelayanan sesuai kebutuhan mereka. Pembelajaran yang mampu memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan peserta didik, inilah dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam buku Road to Guru Penggerak 2021 dijelaskan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang dibuat berdasarkan kebutuhan siswa dan bertujuan untuk membangun siswa sukses dalam belajarnya. Di TK Islam Plus School Pinrang, kami para guru telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Setiap pagi, guru melakukan penjemputan peserta didik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bersama. Setelah peserta didik datang, kami menyambutnya dengan senyum dan tawa. Peserta didik salim dengan bunda guru, lalu melakukan literasi pagi dengan menuliskan nomor dan nama peserta didik. Kemudian, setelah selesai, peserta didik menuju ke tempat sepatu untuk menyimpan sepatu sesuai dengan nomor kedatangan peserta didik yang sudah dituliskan di meja literasi. Dalam kegiatan ini, anak dapat menumbuhkan budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah. Setelah masuk ke dalam kelas, peserta didik mengambil kertas yang sudah disiapkan bunda guru untuk melakukan jurnal pagi, di mana peserta didik menggambar atau melukiskan sesuatu yang diinginkan atau menggambarkan perasaannya setelah tiba di sekolah. Setelah kegiatan jurnal pagi selesai, guru mengajak peserta didik untuk melaksanakan sholat duha dengan melakukan tepuk dan lagu wudhu.
Kegiatan selanjutnya yaitu peserta didik diajarkan untuk melakukan wudhu dan tidak lupa untuk selalu mengingatkan antri agar anak dapat berperilaku baik dan berakhlak mulia serta menghargai sesama teman. Setelah selesai wudhu, peserta didik melaksanakan sholat duha berjamaah bersama teman-temannya. Sholat duha diajarkan kepada peserta didik agar anak terbiasa melaksanakan kewajiban bagi orang-orang Islam dan menjelaskan kepada peserta didik manfaat melaksanakan sholat duha. Salah satu contohnya yaitu memperlancar rezeki dan dosa-dosanya diampuni. Duduk anak soleh. Anak soleh masuk surga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mari Sebelum masuk pada pembelajaran, saya menyapa peserta didik serta membuat suatu kesepakatan kelas bersama sebelum memulai pembelajaran dan memberikan gambaran kepada peserta didik apa yang akan dipelajari pada hari ini. Setelah peserta didik memahami, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuat sebuah karya sesuai dengan imajinasinya. Pada kegiatan ini, peserta didik membuat orang-orangan dari kertas origami dan stik es krim. Peserta didik menggunting bentuk lingkaran yang sudah disiapkan, lalu menempelnya di stik yang sudah dibagikan, kemudian memberikan gambar wajah peserta didik di lingkaran tersebut sesuai dengan yang diketahui. Peserta didik menggunakan bahan-bahan yang disediakan di pojok luspart untuk melengkapi wajah yang dibentuk di lingkaran yang sudah diguntingnya. Setelah hasil karya peserta didik selesai, tidak lupa peserta didik untuk membersihkan kelas dan membereskan kembali perlengkapan yang telah digunakan dan memberikan apresiasi atas perilaku dan hasil karya yang telah dibuat, sehingga anak merasa bersemangat dan senang atas hasil karya yang sudah dibuatnya. Setelah kelas bersih, murid bermain peran bersama teman-temannya menggunakan karya yang telah dibuat dan bercerita seakan-akan gambar yang dia pegang menandakan bahwa itu dirinya. Pada kegiatan bermain peran, peserta didik memiliki kepercayaan diri untuk dapat melakukan interaksi sosial bersama teman-temannya dan dapat mengekspresikan emosi yang dirasakan dalam kegiatan bermain peran. Tidak lupa untuk memfoto semua peserta didik dengan hasil karya yang dibuatnya agar dapat dimasukkan ke Google Site sebagai bahan laporan untuk orang tua, dengan cara mengirimkan link Google Site kepada orang tua agar orang tua dapat mengetahui aktivitas anaknya di sekolah melalui link yang sudah dibagikan. membuat orang-orang. Jadi semua senang hari ini. Demikian pemaparan hasil praktik terbaik kami yang telah dilakukan sebagai pendidik TK Islam Plus Iskul Pinrang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.